kasih. Baik, kita lanjutkan. Sesuai Thor, kemudian saya coba bikin beberapa bagian diskusi yang akan kita gelar hari ini. Yang pertama adalah isu mengenai filosofis, konsep, prinsip-prinsip dasar ilmu ekonomi. Sebetulnya apa sih yang dibicarakan di ekonomi? Isu kedua adalah mengenai evolusi perkembangan pemikiran. Siapa saja sih? Apa pemikiran mereka? Kok sampai mereka bisa mewarnai aktivitas ekonomi masyarakat? Isu ketiga adalah mengenai bagaimana kita membangun keselarasan atau melakukan solusi terhadap konflik antara ekonomi dan agama. Yang keempat, kita bicara mengenai konstruksi atau misalnya solusi bagaimana kita tidak terjadi konflik antara ilmu ekonomi dan agama. Kita bicara mengenai konsep dasar. Jadi kalau kita bicara ekonomi, kapan dia lahir? Sejak manusia ada, hidup dan bekerja untuk mencari kebutuhan hidupnya, itu sudah muncul sebagai ekonomi. Jadi sebetulnya manusia punya keinginan, punya kebutuhan, punya hierarki kebutuhan itu. Kadang-kadang dia berhadapan dengan alat pemuas kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhannya. Artinya bukan berarti scarcity di sini bahwa Tuhan tidak memberikan semuanya kepada manusia, tapi bahwa untuk konsumsi barang itu kita butuh effort, kita butuh resources yang kita bisa pertukarkan dengan apa yang kita butuhkan. Ya, ketika saya beli handphone misalnya, saya harus tukarkan, saya harus punya uang untuk membeli handphone. Walaupun sebuah pabrik mungkin bisa dia memproduksi handphone sebanyak umat manusia misalnya, tapi untuk mengkonsumsi itu tidak semua orang bisa. Kenapa? Untuk mengkonsumsi itu dia harus mempunyai alat tukar, ada sumber daya dia bisa pertukarkan. Itu inti ilmu ekonomi. Nah di sini ada kelangkaan dalam arti bahwa alat pemuas kebutuhan itu diasumsikan terbatas. Artinya untuk bisa mengkonsumsi itu manusia butuh effort, butuh resources yang bisa ditukarkan untuk bisa memuaskan kebutuhan itu. Apa misalnya? Ada natural resources, tanah misalnya. Ya. Kemudian misalnya capital, work, entrepreneur dan sebagainya. Itu diasumsikan terbatas. Di manusia itu punya kebutuhan tidak terbatas, jadi dia berhadapan dengan alat pemuas yang terbatas. Itulah inti dari ilmu ekonomi. Pada dasarnya seperti itu. Kemudian faktor produksi ini itu menjadi input bagi bisnis, usaha sektor yang sifatnya mikro, ditransformasilah kemudian menjadi output itu diharapkan bisa memuaskan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia butuh alat komunikasi, maka dia bikin handphone, bikin Sony Ericsson, bikin Sony Ericsson, seperti itu. Itu intinya. Tujuannya apa? Semua orang sepakat. Berapapun mazhabnya, apapun mazhabnya, semua orang sepakat bahwa sebetulnya adalah tujuan pertama ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di sini diasumsikan bahwa output yang dihasilkan semua dalam output yang dihasilkan unit-unit ekonomi yang dihasilkan dalam sebuah negara itu sebetulnya adalah yang disebut dengan kita sebut gross domestic GDP ya, gross domestic bruto produk. Artinya output yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi dalam sebuah negara. Jadi kalau misalnya unit-unit produksi dalam sebuah negara itu misalnya produktif, maka outputnya pun dihasilkan akan lebih besar. Dengan asumsi bahwa unit-unit bisnis itu bisa menyerap yang kedua, ya, full employment. Jadi itu tujuan mulia sebetulnya ya. Tujuan pertumbuhan ekonomi, kemudian full employment. Ada keselamatan pemerataan tenaga kerja, artinya bahwa tingkat pengangguran itu kemudian berkurang. Kemudian ada distribusi pendapatan. Tidak sama misalnya orang yang punya resources dengan orang yang less resources. Dia punya resources tapi dia terbatas. Maka di sini ada distribusi. Dalam konsep ekonomi, distribusi itu dilakukan dengan pajak. Dengan pajak itu kemudian negara mengumpulkan dana untuk bisa melakukan subsidi kepada pihak-pihak yang tidak punya resources. Intinya begitu sebetulnya awalnya. Jadi kalau misalnya zakat hanya 2,5%, gitu ya, maka pajak bisa 30%, lebih besar sebetulnya. Kalau dalam perspektif Islam zakat hanya 9 asnaf, tapi pajak mungkin lebih daripada 9 asnaf sebetulnya. Ya. Kalau zakat mungkin hanya eksklusif, hanya misalnya kalau maaf ya, kalau mungkin misalnya hanya golongan muslim saja, misalnya.
Tapi pajak dia bisa melakukan, memberikan itu pada siapa saja, muslim maupun tidak muslim. Hak semua negara kena, contoh gitu ya. Kemudian bagaimana dia harus bisa menstabilkan harga. Zaman dulu saya kuliah tahun 91 SPP 90.000 satu semester. Mahasiswa sekarang berapa SPP? Berapa kali lipat? Ya. Saya dapat beasiswa waktu cuma 60.000, tapi lumayan 2 bulan pun saya bisa beri event point gitu, untuk membayar SPP saya. Waktu itu bisa dibayangkan. Nah kalau kita lihat di sini apa yang salah dengan ilmu ekonomi sebetulnya? Sasarannya, betul nggak? Ya, apa yang salah? Oke, ya kita diskusi. Nah ini sistem perekonomian. Jadi saya ambil tokoh-tokohnya. Sebetulnya programnya panjang, gitu ya. Jadi cuma kita bahwa ilmu ekonomi itu ada, cuma kadang-kadang ada yang tercatat dalam sejarah, ada yang tidak tercatat dalam sejarah. Kalau kita berhadapan, misalnya kita mengkaji ilmu sejarah peradaban bangsa-bangsa, kita sudah tahu bahwa ada peradaban di Aztec, ada peradaban di Yunani, ada peradaban di Cina, ada peradaban di mana-mana, tapi kita kehilangan artefaknya. Termasuk juga misalnya ketika dunia Islam, selama 7 abad dia mewarnai dunia, tapi kita kehilangan itu. Apakah karena misalnya serangan bangsa Mongol yang kemudian membakar perpustakaan sehingga kita kehilangan itu? Kehilangan seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Maka waktu itu agak susah kita mengkodifikasi sejak kapan misalnya ilmu ekonomi itu kemudian dikodifikasi. Nah sejarah kemudian mencoba menggali sebagai besar. Mungkin yang pertama adalah disebut dengan ekonomi skolastik. Ekonomi skolastik ini adalah ketika misalnya perekonomian itu diwarnai oleh kaum skolastik, kaum para cendekiawan agama. Ya, baik di Yunani misalnya Aristoteles, Plato dan sebagainya, ataupun di Eropa misalnya Thomas Aquinas, atau mungkin di dunia Arab misalnya ada Ibnu Khaldun di situ misalnya. Tapi kita kehilangan artefak itu semua. Tapi intinya bahwa norma-norma ekonomi zaman awal-awal itu lebih pada norma-norma yang bersifat normatif. Bagaimana seharusnya orang bekerja, bagaimana seharusnya orang misalnya berharta, berdermalah dan sebagainya. Itu teori ekonomi skolastik. Yang kedua, ketika ada Renaissance, ya, kemudian ada konflik ya antara sains dan agama. Jadi kalau kita hidup di abad ke-16, abad ke-17, mungkin kita akan berhadapan dengan konflik itu. Entah kita di blok Renaissance atau kita di blok agama, betul nggak? Maka muncul di situ ada semangat merkantilisme, ya, merkantilisme. Jadi merkantilisme itu sebetulnya adalah semangat untuk bagaimana mencari kekayaan sebuah negara. Dalam konsep itu, maka yang dicari adalah bagaimana misalnya mendapatkan perdagangan internasional yang besar. Ya, jadi dalam cara mereka ada disebut dengan Bullinianism, artinya bahwa sebuah negara dikatakan sebagai makmur apabila dia mempunyai cadangan benda-benda atau misalnya barang-barang yang sangat besar. Ya, jadi merkantilisme sebetulnya dua kata, merchant dan kapitalisme, gitu sebetulnya. Maka negara-negara kemudian mencari daerah-daerah koloni, pertama satu untuk bisa mendapatkan bahan baku, dua untuk mendapatkan daerah pemasaran. Ketika dia bisa bekerja secara efisien, kemudian dia bisa mengekspor ke negara yang lain. Ketika dia mendapatkan ekspor yang surplus, maka defisitnya, maka negara-negara harus membayar dengan benda berharga itu, emas, perak dan sebagainya. Itu namanya merkantilisme. Tapi kemudian dikritik oleh Adam Smith, gitu ya. Kemudian memunculkan teori plastik di situ, ya. Kapitalisme di sini. Ketika dia memunculkan The Wealth of Nation, 1000 halaman, cuma saya belum punya bukunya aslinya, terjemahannya belum ada, saya belum dapatkan. Jadi orang hanya melihat sepotong tentang Adam Smith, tentang doktrin laissez-faire, free value liberalism, tapi tidak pernah mengerti isinya apa. Sebelum dia mengajari ekonomi, sebetulnya dia mengajari filsafat moral itu. Filsafat moral. Dia pun mengakui bahwa dalam kenyataannya sangat mungkin banyak para pengusaha waktu itu melakukan kecurangan, melakukan korupsi dan sebagainya. Dia sadar itu semua. Tapi dia yakin bahwa dengan jangka panjang, ya kita punya peluang bahwa orang masih bisa melakukan kebaikan kepada orang lain.
Itu spirit dari Adam Smith, the way of free laissez-faire, biarkanlah kami yang bekerja. Kenapa? Karena zaman merkantilisme kemudian muncul kaum borjuis ya. Jadi orang yang dekat dengan negara, para bangsawan, kemudian para kaum agama yang aristokrat itu mendapatkan porsi ekonomi yang lebih besar daripada orang kebanyakan. Sehingga dalam konsepnya waktu itu adalah yang diuntungkan itu produsen. Jadi kalau kita bilang Indonesia pun terkena ya dengan VOC itu. Jadi VOC adalah salah satu produk dari merkantilisme. Ya, kekuatan kekayaan yang didapatkan dari bumi Indonesia kelak kemudian menderita sebuah negara Belanda sampai hari ini. Itu sejarah itu. Bayangkan coba, dari sebuah perdagangan dengan Indonesia, dia mengambil sumber daya dari Indonesia, kemudian mendirikan sebuah negara hari ini. Bisa dibayangkan coba, EIC kan Inggris dengan India, seperti apa? Ini kemudian disanggah oleh Adam Smith. Tidak begitu mestinya ekonomi. Bahwa ekonomi mestinya itu menguntungkan semua pihak, baik rakyat ataupun konsumen. Maka konsep Adam Smith adalah, ya kan, buatlah sesuatu yang memang masyarakat butuhkan. Ketika misalnya orang bekerja untuk memuaskan apa yang dia butuhkan, maka dia pun akan mendapatkan apa yang dibutuhkan orang lain itu. Bayangkan, itu kata Adam Smith. Nah, kemudian akhirnya orang bekerja secara terspesialisasi waktu itu. Kemudian harus sumber daya yang efisien intinya. Jadi kalau misalnya ada 10 orang di sini punya ide yang sama, ya, punya bakat yang tidak sama, tapi kalau bisa menangkap peluang bisnis yang tidak sama, atau mungkin kalau misalnya peluang bisnis yang sama, setiap orang punya inovasi yang tidak sama, maka sejaman dengan Isaac Newton, sejaman dengan Theo Darwin, maka siapa yang bisa beradaptasi, survive, mereka yang menang. Maka konsepnya dia Darwinian sebetulnya. Ada itu Darwinian. Artinya, ya kalau ingin bertahan hidup harus survive. Bisnis pun sekarang kalau dia tidak bisa menciptakan produk yang lebih diferensiasi atau dia bisa berkomposisi dengan harga yang lebih murah, habis itu. Betul kan? Habis itu. Itu konsepnya. Siapa yang diuntungkan? Ya konsumen juga. SMS murah, segera telepon murah. Kenapa? Kan ada persaingan. Itu kata Adam Smith. Itu invisible hand, itu filosofisnya. In long run ya. Itu if everyone do the best, in long run it will do. Desire sebuah kondisi yang diharapkan. Itu dari Adam Smith. 200 tahun bertahan. Ya, 200 tahun. 1776 kemudian heboh pada tahun 1930-an. Ketika doktrin Adam Smith itu tidak bisa menjelaskan tentang terjadinya apa? Great Depression. Karena oversupply. Gitu, oversupply tapi demandnya tidak terbatas gitu. Itu kan oversupply. Jadi waktu itu kemudian terjadi shock dalam perekonomian. Artinya apa? Bahwa siapa yang akan bisa menyelamatkan? Jadi sebetulnya doktrin Adam Smith in long run equilibrium kok Darwinian gitu kan. Cuma orang mau sampai kapan nih? 3 tahun 29, tahun 30, 31, 32, resesi dunia kok nggak selesai-selesai. Maka Presiden Marshall Amerika Roosevelt kemudian menghubungi John Maynard Keynes. Apa yang terjadi dengan ekonomi? Ya. Kemudian mengajukan, kalau gitu dia mengajukan sebuah buku di jurnal Theory of Equilibrium sebetulnya. Bahwa sebetulnya kalau begitu dalam konsep dalam Smith di sini itu kan berbeda dari merkantilisme. Ketika misalnya kaum borjuis, pengusaha itu kemudian diduduki oleh negara, betul nggak? Ya. Nah sekarang di teori Adam Smith kemudian negara dilepaskan, ya, ada hanya untuk mengatur permainan saja supaya tidak ada kecurangan, bikin undang-undang supaya tidak ada korupsi. Itu Adam Smith itu idenya sebetulnya awalnya begitu, sudah disadari. Nah apakah pemerintahannya seperti itu? Nah kemudian John Maynard Keynes gitu kan. Keynes mengatakan, pemerintah sebetulnya harus turun nih ke pasar nih untuk bisa menstabilkan harga. Ada intervensi pemerintah, ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter, itu kan. Ya. Pengangguran tinggi, ya harusnya misalnya defisitnya, harusnya anggarannya defisit. Ketika defisit, kemudian bagaimana untuk bisa menstabilkan, ya akan mencari harus investasi. Itu dibuat begitu dengan investasi itu kemudian muncullah bisnis-bisnis yang baru, kemudian para pengangguran itu bisa bekerja. Itu teori dari